Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Susanti Geninjuka dari program studi Matematika. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang geopolitik dan wawasan Nusantara. Ada 4 hal yang akan kita pelajari di subbab ini. Yang pertama itu ada konsepsi geopolitik, yang kedua ada teori-teori geopolitik negara besar, dan yang ketiga itu ada wawasan Nusantara. Yang keempat itu ada implementasi wawasan Nusantara di era global. Bagian yang pertama ada konsepsi geopolitik. Geopolitik secara tradisional didefinisikan sebagai studi tentang pengaruh faktor geografis pada tindakan politik. Geopolitik dimaknai sebagai ilmu penyelenggaraan negara yang setiap kebijakannya dikaitkan dengan masalah-masalah geografi wilayah atau tempat tinggal suatu bangsa. Teori ini mengkaji bagaimana faktor-faktor geografis seperti lokasi, sumber daya alam, dan struktur wilayah mempengaruhi dinamika politik dan strategi negara dalam panggung global. Terdapat 6 konsepsi politik. Yang pertama itu ada pengaruh geografis terhadap politik dan strategi. Faktor geografis seperti letak, topografi, sumber daya alam, akses ke laut, dan infrastruktur transportasi sangat mempengaruhi posisi strategis dan kebijakan politik suatu negara. Negara-negara berusaha memanfaatkan keuntungan geografis mereka untuk meningkatkan kekuatan dan pengaruh. Contohnya itu seperti negara yang memiliki akses ke laut cenderung mengembangkan kekuatan maritim, sementara negara yang terkurung daratan akan lebih fokus pada kekuatan daratan. Yang kedua itu ada persaingan untuk mendapatkan dan mempertahankan pengaruh. Negara-negara saling bersaing untuk memperluas dan mempertahankan pengaruh politik, ekonomi, dan militer di wilayah-wilayah strategis. Persaingan ini dapat terjadi melalui diplomasi, ekonomi, propaganda, dan bahkan konflik militer. Tujuannya adalah untuk mendapatkan kontrol atas sumber daya, jalur perdagangan, dan posisi geopolitik yang menguntungkan. Konsepsi politik yang ketiga itu ada konsep ruang hidup. Konsep ide bahwa suatu negara membutuhkan wilayah yang cukup luas untuk berkembang dan mempertahankan keamanannya pernah digunakan untuk membenarkan ekspansi teritorial seperti yang dilakukan oleh Nazi Jerman. Namun, konsep ini dianggap kontroversial dan dapat memicu konflik antar negara. Yang keempat itu ada pembagian dunia menjadi zona-zona pengaruh. Negara-negara besar berusaha membangun dan mempertahankan zona pengaruh mereka di berbagai kawasan strategis. Tujuannya adalah untuk menjaga keseimbangan kekuatan dan mencegah dominasi oleh negara lain. Contohnya itu ada perang dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang melibatkan persaingan untuk mempengaruhi negara-negara di berbagai belahan dunia. Konsepsi politik yang kelima ada pentingnya kontrol atas wilayah-wilayah strategis. Negara-negara berusaha menguasai wilayah-wilayah kunci seperti selat, laut, dan sumber daya alam. Kontrol atas wilayah-wilayah ini dapat memberikan keuntungan strategis, ekonomi, dan militer yang signifikan. Contohnya itu seperti kontrol atas Selat Hormuz di Teluk Persia yang menjadi jalur penting bagi perdagangan minyak global. Yang keenam ada persaingan untuk mendapatkan akses dan kontrol atas jalur perdagangan internasional. Jalur perdagangan internasional, baik laut maupun darat, menjadi sangat penting bagi ekonomi dan keamanan negara-negara. Negara-negara berusaha mendapatkan akses dan kontrol atas jalur-jalur perdagangan strategis untuk meningkatkan kekuatan ekonomi dan politik mereka. Contohnya, inisiatif sabuk dan jalan di Cina untuk membangun jaringan infrastruktur perdagangan global. Poin yang kedua itu ada teori-teori politik negara besar. Teori yang pertama itu ada Heartland oleh Halford Mackinder. Inti dari teori ini adalah bahwa kekuasaan dunia akan dimiliki oleh negara yang menguasai heartland atau wilayah inti Eurasia. Menurut Mackinder, wilayah heartland yang meliputi Eropa Timur, Rusia, dan Asia Tengah adalah pivot area atau wilayah poros yang mengendalikan kekuatan dunia. Teori ini menekankan pentingnya penguasaan wilayah daratan Eurasia untuk menjadi kekuatan global.
Yang kedua ada teori Rimland oleh Nicholas Spikman. Spikman mengkritik teori Heartland-Mackinder dan berpendapat bahwa wilayah yang lebih penting adalah Rimland, yaitu wilayah pesisir Eurasia. Menurut Spikman, negara yang menguasai Rimland akan menjadi negara kunci yang mengendalikan kekuatan dunia. Teori ini menekankan pentingnya penguasaan wilayah pesisir Eurasia seperti Eropa Barat, Timur, Timur Tengah, dan Asia Timur. Teori yang ketiga yaitu kebijakan laut terbuka oleh Alfred Thayer Mahan. Mahan menekankan pentingnya kekuatan maritim dan kontrol atas laut terbuka untuk menjadi kekuatan global. Menurutnya, negara yang menguasai laut akan menguasai perdagangan dunia dan menjadi kekuatan dominan. Teori ini mendorong Amerika Serikat untuk membangun kekuatan laut yang kuat dan menguasai jalur-jalur perdagangan maritim. Yang keempat ada teori ruang hidup atau Lebensraum oleh Karl Haushofer dari Jerman. Teori ini menyatakan bahwa suatu negara membutuhkan wilayah yang cukup luas untuk berkembang dan mempertahankan keamanannya. Teori ini digunakan untuk membenarkan ekspansi teritorial Nazi Jerman dengan dalih mencari ruang hidup yang lebih luas. Teori ini dianggap kontroversial karena dapat memicu konflik antar negara. Pada poin yang ketiga, membahas tentang wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional bangsa Indonesia yang selanjutnya dapat disingkat Wasantara. Wawasan nasional merupakan cara pandang bangsa terhadap diri dan lingkungan tempat hidup bangsa yang bersangkutan. Bagi bangsa Indonesia, wawasan Nusantara telah menjadi cara pandang sekaligus konsepsi berbangsa dan bernegara, serta menjadi landasan visional bangsa Indonesia. Hakikat atau esensi wawasan Nusantara adalah persatuan bangsa dan kesatuan wilayah. Dalam GBHN 1998, wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Poin yang keempat membahas tentang implementasi wawasan Nusantara di era global. Implementasi wawasan Nusantara di era global merupakan pelaksanaan atau penerapan suatu kawasan pada zaman yang mendorong adanya perubahan globalisasi menjadi dampak nomor satu bagi perubahan budaya, pikiran maupun sikap. Implementasi wawasan Nusantara di era global harus disusun secara matang dengan rencana yang sudah dibuat dan untuk diterapkan di kalangan masyarakat dengan berbagai aspek dan mewujudkan kebahagiaan serta ketertiban masyarakat Indonesia di era globalisasi di mana banyak permasalahan muncul yang disebabkan karena kurangnya penerapan dan pemahaman konsep wawasan Nusantara tersebut. Untuk itu, wawasan Nusantara sebagai landasan visional mutlak perlu ditanamkan kembali dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia. Ada 4 poin penting yang terdapat dalam implementasi wawasan Nusantara. Yang pertama itu ada kehidupan politik. Pelaksanaan kehidupan politik yang diatur dalam undang-undang seperti undang-undang partai politik, undang-undang pemilihan umum, dan undang-undang pemilihan presiden harus sesuai hukum dan mementingkan persatuan bangsa. Contohnya seperti dalam pemilihan presiden, anggota DPR dan kepala daerah harus menjalankan prinsip demokratis dan keadilan sehingga tidak menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa. Poin yang kedua ada kehidupan ekonomi. Wilayah Nusantara mempunyai potensi ekonomi yang tinggi seperti posisi khatulistiwa, wilayah laut yang luas, hutan tropis yang besar, hasil tambang dan minyak yang besar, serta memiliki penduduk dalam jumlah cukup besar. Oleh karena itu, implementasi dalam kehidupan ekonomi harus berorientasi pada sektor kemaritiman, pertanian, dan perindustrian. Yang ketiga itu ada kehidupan sosial budaya. Yang ketiga itu ada kehidupan sosial budaya. Dalam kehidupan sosial budaya, perlu diperhatikan agar kita dapat mengembangkan kehidupan bangsa yang serasi antara masyarakat yang berbeda dari segi budaya, status sosial, maupun daerah. Contohnya dengan pemerataan pendidikan di semua daerah. Pengembangan budaya Indonesia dapat melestarikan kekayaan Indonesia, serta dapat dijadikan kegiatan pariwisata yang memberikan sumber pendapatan nasional maupun daerah. Contohnya dengan pelestarian budaya, pengembangan museum, dan cagar budaya. Yang keempat ada kehidupan pertahanan dan keamanan.
Kegiatan pembangunan pertahanan dan keamanan harus memberikan kesempatan kepada setiap warga negara untuk berperan aktif karena kegiatan tersebut merupakan kewajiban setiap warga negara seperti memelihara lingkungan tempat tinggal, meningkatkan kemampuan disiplin, melaporkan hal-hal yang mengganggu keamanan kepada aparat kemiliteran. Demikian penjelasan materi dari saya. Semoga materi yang saya paparkan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.